pejabat keamanan kepada saya atas keputusan bahwa saya adalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan terima kasih. Saya tidak tahu. Cerita Eliezer kemarin itu sudah jelas, dia dipanggil disuruh untuk melakukan penembakan terhadap Joshua di 46. Saudara kenapa diajak ikut? Karena saudara sudah tahu sebelumnya rencana itu. Mohon izin yang mulia, Richard dipanggil Bapak ke lantai 3 pun saya tidak tahu, Ricky pun dipanggil pun saya tidak melihat, saya tidak tahu. Nah terus ngapain saudara ada di situ? Ada di mana yang mulia? Loh, ada di 46. Kalau saudara tidak tahu, kalau saudara mengatakan tidak tahu, itu seharusnya, ya kan, saudara kayak saudara Daden, nggak tahu menahu ditinggal di situ, selesai. Karena saya diajak yang mulia. Loh lah iya, bukan saudara diajak, karena adalah saudara saksi lah yang menyaksikan bagaimana Joshua di Magelang, kan begitu? Betul. Iya kan? Makanya saudara diajak. Perencanaan ini sudah ada semenjak di Magelang. Seperti yang saudara katakan, kenapa tidak dilaporkan Bapak pada saat itu? Saudara tadi ngomong begitu, bukan? Lah iya, kan Bapak suaminya, maksud saya lapor siapa? Iya, makanya ketika Joshua ini diisolir, dipisahkan dari saudara PC, itu sudah direncanakan memang. Kalau itu saya tidak tahu. Masuk depan, tembak-tembak tembok, tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua itu saya cuma melihat kakinya kalau dari tempat saya, karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal, iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu, kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara?
Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Siap. Persisnya pada saat itu kalimat kuat apa? Apakah menyebutkan nama saudara satu-satu atau hanya memanggil salah satu nama saja? Saya ingat saya Om Ricky, Om Joshua dipanggil, Om Ricky sama Om Joshua dipanggil Bapak. Baik. Kemudian siapa yang memutuskan bahwa kemudian Joshua jalan duluan dan saudara ada di belakang mengikuti? Tidak ada yang memutuskan, Pak. Saudara memilih sendiri? Itu terjadi spontan, mengalir saja. Oke. Bukan terus kamu depan atau apa itu, seperti itu. Tidak ada yang memutuskan seperti itu. Baik. Ini saya tanyakan lagi ya. Mungkin sama pertanyaan, tapi ingin saya tanyakan lagi. Tadi Siap. saudara bilang bahwa saudara mendengar bahwa Ferdi Sambo menyuruh jongkok. Siap. Kemudian tiba-tiba saudara tidak mendengar bahwa Ferdi Sambo menyuruh Richard untuk menembak. Siap, tidak mendengar kata-kata. Kenapa tembak. saudara tidak, apakah kejadian apa yang bisa menjelaskan saudara tidak mendengar kalimat yang setelah saudara dengar tadi? Kejadian itu cepat, Pak. Pas saya masuk Tapi kan itu. kalimat itu setelah kalimat yang saudara dengar. Apakah Iya. saudara menutup telinga setelah itu? Tidak, saya hanya fokus ke Saudara ada di ruangan itu juga kan? siap. Tapi saya tidak, yang saya ingat memang seperti itu, Pak. Mau gimana? Mau saya nggak ingat. Baik. Dari awal juga di BAP saya seperti itu, tidak pernah berubah. Si FS mengatakan panggil panggil Richard. Saudara turun. Saudara mengatakan pada Richard apa? Dipanggil Bapak, Pak, di lantai 3. Habis itu kenapa saudara juga tidak bercerita bahwa saudara juga disuruh untuk melakukan penembakan Saya kepada tidak, Richard? siap. Saya tidak dipesani apapun, hanya disuruh memanggil Richard. Kau polisi loh. Siap. Kau polisi, mempunyai insting polisi bahwa ini akan ada kejadian. Mestinya kamu bisa menceritakan pada Richard. Gitu loh. Kenapa kau tidak bercerita pada Sambo pada waktu itu peristiwa di Magelang? Kenapa nggak kau cerita perintahnya FS kepada Richard? Bapak, Ini bisa menghalangi suatu peristiwa itu. mohon izin, Pak. Waktu itu Bapak tidak menyampaikan apapun terkait untuk apa Richard dipanggil. Nah, kalau polisi kok masih punya. Siap. Kau sudah disuruh, kau sudah diberi cerita. Kenapa nggak kau ceritakan pada temanmu? Jadi pernyataan Bapak yang sedang menangis waktu itu menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan sama Yosua membuat saya itu bertanya-tanya. Saya juga kaget, saya takut juga. Karena saya sebagai orang yang paling senior di Magelang, Pak. Iya, kamu senior loh. Siap. Mestinya kamu kepada adik-adikmu itu bercerita. Begitu juga pada waktu di Durian 3, kenapa kamu di luar menungguin si Joshua? Kenapa kau tidak bercerita kepada Joshua saat itu? Saya di luar itu bukan untuk menunggu Joshua, Pak. Karena memang saya baru selesai memutar kendaraan. Iya, tapi kan kamu berada di situ dan kamu sudah tahu loh. Yang ada di benak saya waktu dipanggil oleh Pak FS, itu Pak FS menyampaikan kepada saya kalau dia mau manggil Joshua untuk menanyakan kan pastinya. Terus kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan pada saat dipanggil itu, kalau melawan, Baik, itu terserah berhenti. kamu ya. Siap. Kamu menjelaskan terserah kamu. Tadi sudah dinilai oleh majelis Siap. hakim. Kami cuma menegaskan bahwa sikapmu lah terjadinya peristiwa seperti ini. Gitu, sikap. Harusnya kamu bisa mencegah. Karena saya tidak tahu bahwa Joshua itu ada Terserah kamu. Anakmu berapa? 3 yang mulia. 3. Yang paling besar usia berapa? 7. 7 tahun. Siap. Istrimu ada? Ada yang mulia. Sepanjang kamu di dalam nengokin kamu nggak? Gimana yang mulia? Sepanjang kamu di penjara di dalam sel ini pernah nengokin kamu? Pernah yang mulia. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi Siap, kamu ngomong mohon nggak maaf. saya potong. Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin.
seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain kamu ikut bisa ketika diperiksa di Provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Ya. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara, Siap yang mulia. saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan Provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin? Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini, dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Siap yang mulia. Pejabat kepada saya atas keputusan saya yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak terima kasih.